Shalom jemaat Mezbah Tuhan yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan, biar Tuhan disukakan atas pujian dan penyembahan kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat. Meskipun kami tidak tahu Tuhan apa yang kami hadapi saat hari-hari ini Bapa, tetapi kami percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Walau ku atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap kita nyanyikan sekali lagi. Walau Tuhan kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, semua yang tidak pernah kami dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kami ya Bapa, Kau sediakan dalam hidup kami ya Tuhan. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau hatiku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, sihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Inilah hati kami Bapa, lebih mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh ajaib kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Yesus. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan, dan teramat baik kasih-Mu. Terima kasih Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala pujian Tuhan hanya bagi-Mu ya Yesus. Kami tinggikan Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa. kemuliaan hanya bagi-Mu, Terpujilah nama-Mu. Segala puji ku tinggikan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. kemuliaan hanya bagi-Mu, Segala hormat bagi Engkau Tuhan. terpujilah Nama-Mu terpujilah, terpujilah Tuhan. Nama-Mu. Iya, saudara, ya saya malam hari ini ya sedang berada di Amerika dan ya seperti komitmen saya tidak akan pernah meninggalkan mesbah doa ya, karena ada begitu banyak saudara yang ya waktu itu saya mau pelayanan ke Amerika, banyak yang bilang jangan berangkat ibu, nanti bagaimana jemaat mesbah doa dan mesbah syukur. Ya saya itu merasa bahwa penggembalaan saya di sinilah di mesbah doa dan mesbah syukur, karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan. Ya kita bersyukur saudara, salah satu juga yang mengundang saya ke Amerika ini juga jemaat mesbah doa ya. Kita bersyukur karena saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib ya menuntun kita, dan yang tadi memimpin pujian itu Bapak Petra dan istrinya. Nanti saya akan angkat kesaksian hidup mereka juga di channel YouTube saya, bagaimana perjuangan mereka itu sangat luar biasa, dan saya melihat Tuhan itu begitu dahsyat ya menyertai, dan saudara juga harus dengar supaya saudara tidak mudah menyerah menghadapi tantangan hidup ini. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita kemarin sudah sampai di Daniel pasal yang ke-11, namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Yang sudah masuk kesaksiannya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di bulan Agustus kemarin saya merasakan di bagian ulu hati saya dan perut saya itu rasanya sangat tidak enak sekali.
Saya merasa seperti saya mau muntah, tetapi saya tidak bisa muntah, Bu. Dan di perut saya itu rasanya benar-benar sangat tidak enak pokoknya. Selama beberapa hari saya rasakan terus-menerus seperti itu. Sebagai manusia, saya punya perasaan takut, Bu, dan saya langsung muncul asam lambung saya naik. Ya, saya takut kalau asam lambung saya ini nanti kambuh lagi. Singkat cerita, ya, di mana pada suatu sore karena saya sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya, saya masuk ke kamar dan saya menangis sambil berdoa. Dan di dalam doa itu saya ya bilang kepada Tuhan, Tuhan, hamba percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan saya juga bilang kepada Tuhan, kalau saya sembuh ya dari sakit yang merasa tidak enak di ulu hati saya beberapa hari ini di perut saya, maka saya akan bersaksi di mezbah doa ya. Dan puji Tuhan saat itu juga saya langsung disembuhkan, Bu, dari rasa tidak enak di bagian perut dan ulu hati saya. Besoknya pun saya juga sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Perut saya rasanya sudah enak dan ulu hati saya juga sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa, Dia penolong, Dia dokter yang ajaib. Walaupun saya tahu asam lambung saya belum sembuh total, tapi saya percaya berangsur-angsur Tuhan terus sembuhkan, dan saya tahu Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Dan kita semua yang juga percaya pada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita semua. Saya juga percaya kalau saya ini disembuhkan karena Tuhan yang sudah menyembuhkan saya, amin. Oh iya Ibu, terima kasih juga buat pelayanan Ibu dan firman Tuhan dan serta semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat memberkati. Saya yang lemah dan saya yang sakit merasa dikuatkan dan menjadi sembuh. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang saya alami dalam hidup dan keluarga saya, Bu. Saya menemukan channel YouTube Ibu itu dari tetangga saya ya. Waktu itu saya lagi sakit di seluruh tubuh saya merasa sangat lemes dan saya merasa takut yang berlebihan. Saya takut mati ya, pokoknya macam-macam semua ketakutan itu ada dalam diri saya. Lalu asam lambung itu muncul. Tapi sejak saya menonton YouTube Ibu ya, di mana yang ada judulnya Iman yang Menyembuhkan, ya di situ saya merasa kuat dan perlahan-lahan saya bisa menahan atau melawan rasa takut itu, Bu. Dan saya selalu ingat pesan Ibu juga sampai hari ini, ingat kalau belum saatnya mati ya kita tidak akan mati. Terima kasih Ibu untuk semua pesan-pesan yang selalu membangkitkan semangat. Mulai dari situ saya terus mengikuti khotbah-khotbah Ibu dan juga mezbah doa, mezbah syukur. Sekali lagi terima kasih Bu Debbie serta keluarga, sehat-sehat terus ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu serta keluarga dan juga pelayanan Ibu. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga semua pendengar mezbah doa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin, amin. Saudara ya, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan tuh rasanya tidak pernah habis kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Bahkan apa yang kita dengar setiap malam, kesaksian demi kesaksian itu membangkitkan iman kita. Ya, ketika kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, berjalan di dalam anugerah Tuhan, kita melihat ya bahwa luar biasa Tuhan itu bagi setiap kita. Ya, dan karena itu tetaplah percaya saudara, tetaplah berharap pada Tuhan, jangan pernah menyerah sebab Dia itu Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Baik, kita akan masuki firman Tuhan. Malam ini kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-11. Ya, kemarin kita sudah baca sampai ayat yang ke-9 ya, dan kita akan lanjutkan malam hari ini. Daniel 11 ayat yang ke-9 ya, kemudian raja ini akan memasuki kerajaan ya, kemarin ayat 8 saya ulang dulu. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya ke dalam jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Ayat yang ke-9 sekarang. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, ya, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Ayat yang ke-10, kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia.
ya, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya. Ya, ayat yang ke-11, maka mengeramlah raja negeri selatan itu lalu maju berperang melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya, saudara. Ya, kita melihat di sini, ya, kita lihat ayat yang ke-12 dulu. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang. Ia tidak akan mempunyai kekuatan. 13. Lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar daripada yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Jadi saudara, raja dari negeri utara ini, ya, kemungkinan yang dimaksud adalah Antiochus ketiga, saudara, ya. Dan di sini yaitu, ya, yang agung. Dia menundukkan banyak kota di Mesir dan menempatkan diri sebagai penguasa di Israel, ya, yaitu tanah yang permai itu. Ya, belakangan ia dikalahkan oleh bangsa Romawi, ya, di Magnesia, ya, itu terdapat dalam Daniel 11 ayat 18, nanti kita akan baca. Ya, lalu ayat yang ke-14 berkata, pada waktu itu, ya, akan banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan, juga orang-orang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, ya, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Ayat 15, maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Ya, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun. Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan, saudara. Ya, si penyerbu Antiochus III akan berusaha mengadakan perdamaian antara Mesir dan Syria dengan cara menikahkan putrinya. Ya, dengan cara menikahkan putrinya dengan Ptolemeus, ya, Epiphanes dari Mesir, tetapi rencana itu gagal. Kita melihat di sini apa yang sudah Tuhan nubuatkan itu pasti akan terjadi. Dengan cara apapun manusia berusaha, saudara, ya, dengan cara-cara yang lain, tapi kalau Tuhan yang sudah menyatakan, maka itu semua percuma karena kehendak Tuhan saja yang akan terjadi. Ya. Lalu ayat yang ke-17 di sana tadi dikatakan, kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan mengadakan persetujuan, ya, dan seorang putri diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Ya, jadi saudara, benar, ya. Dia berusaha untuk mengadakan perdamaian antara Mesir dan Syria dengan cara menikahkan putrinya, saudara. Tapi itu tidak akan berhasil. Ayat 18, lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya, ya. Dan ayat yang kedua, ayat 19, sesudah itu ia akan, ya, di sini dikatakan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Ayat 20, menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Ya. Jadi di sini saudara, ya, pengganti Antiochus III adalah Seleucus, ya, Seleucus IV. Ia mengurus Heliodorus, ya, untuk memungut uang pajak dari bendahara di Bait Suci Yerusalem. Apa yang ditulis Alkitab itu benar-benar terjadi, saudara, ya. Ayat 21 dikatakan, menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, ya, tetapi dengan tidak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin, ya.
Seleucus IV digantikan oleh adiknya Antiochus IV, Epiphanes, yang berhasil menjalin hubungan baik dengan bangsa Romawi, saudara, ya, dengan cara-cara yang licin di sini dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, lalu kita lihat ayat yang ke-22, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Ayat 23, dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Ya, ayat 24, dengan tidak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri-negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Jadi saudara, seluruh tentara itu menunjukkan bagaimana semua lawan dari Antiochus IV akan dihancurkan. Raja perjanjian mungkin yang dimaksud adalah imam besar Onias III yang dibunuh oleh Menelaus pada tahun 1700 sebelum Masehi. Ya, dan apa yang Alkitab tulis itu semua tergenapi. Ya, ayat yang ke-23 dikatakan, dan dari saat itu dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang. Ya, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. Ayat 24, dengan tidak disangka-sangka ia akan masuki daerah-daerah paling subur. Ya, di situ dikatakan saudara, ya, karena kedua raja jahat ini, yaitu adalah barangkali Antiochus IV dari Syria dan Ptolemeus VI dari Mesir. Pengkhianatan dan penipuan adalah cara-cara seorang maklar kekuasaan untuk meraih posisi lebih tinggi dari orang lain. Ya, jadi saudara, kita melihat dengan cara-cara licin mereka melakukan hal-hal demi mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan mereka. Lihat saudara, ketika orang itu melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, baik itu jabatan, kedudukan, ataupun uang. Karena ingat, Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu di hidup ini. Ya, bukan karena kita, tetapi Tuhan yang menentukan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu Tuhan. Ya, tidak usah pakai cara-cara licin, saudara. Kita belajar dari kisah raja-raja ini. Mereka jahat dan mereka menghalalkan segala cara dengan melakukan apa yang mereka mau, dan ternyata Tuhan itu tidak berkehendak. Ya, Tuhan itu tidak mau kalau ada orang-orang yang berusaha dengan kekuatan, apalagi dengan kejahatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, dan akhirnya saudara, sekarang kita baca ayat yang ke-25. Ya, kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkan melawan Raja Selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun Raja negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentara akan hanyut dan banyak orang yang tewas dibunuh. Jadi ternyata di sini saudara, seperti biasa ada pengkhianatan. Ternyata orang-orang yang dekat dengan raja akhirnya berkhianat juga terhadap raja. Kita lihat di sini saudara, orang-orang yang duduk makan dengan dia, di sini kata firman Tuhan, orang-orang 26, orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Ya, jadi sekuat apapun kita membangun sesuatu di atas dasar yang tidak benar, pasti akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan orang-orang di dekatnya pun akhirnya mengkhianati saudara. Di sini dikatakan ayat yang ke-27, dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk makan bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan.
Jadi ya apapun yang mereka tetapkan, ya mereka duduk bersama, tapi ketika hatinya tidak tulus, di sini dikatakan mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka saling membohongi. Ada ya saudara, orang duduk makan satu meja tapi saling membohongi. Ini namanya pengkhianat. Biarlah kita juga belajar bersifat apa adanya. Kalau kita nggak suka ya bilang tidak suka. Kalau kita suka ya bilang suka, daripada kita duduk makan bersama tetapi saling membohongi. Aduh, ini benar-benar ya sesuatu dosa yang saya yakin keji, itu namanya kemunafikan. Ya, makanya banyak orang, "Oh, itu ya, Bu, duduk makan sama saya, Bu. Kalau makan baik ini, tapi di belakang saya." Nah, itu sifat-sifat yang seperti ini Tuhan gak mau. Katakan A kalau A, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itulah sifat anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Ya, dikatakan mereka saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman belum mencapai waktu yang ditetapkan. Ingat saudara, ya akhir zaman itu Tuhanlah yang tahu, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang ya kapan Tuhan datang, kapan kiamat, kapan akhir zaman. Yang paling tahu itu adalah Tuhan. Nah, hari-hari ini kita banyak mendengar nih udah mau kiamat, udah mau gini. Tidak usah gusar dan takut. Mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan, mari kita tetap melekat pada Dia, percaya bahwa ya kalau belum waktunya ya tidak akan terjadi. Tetapi kalau sudah waktunya, ya kita nggak usah bingung, mari kita terus menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kita dalam tangan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan supaya kapanpun waktunya tiba kita sudah siap. Kita belajar dari kehidupan raja-raja ini, ya ambil hikmahnya, jangan hidup di dalam kebohongan, jangan lakukan hal-hal yang curang supaya Tuhan juga tidak ya murka terhadap hidup kita. Ya mari kita akan renungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Iya baik saudara, mari kita renungkan firman ini. Firman Tuhan berkata ketika kita berjalan dalam kebenaran, itu artinya kita menggenapi firman Tuhan. Jangan berjalan dalam kemunafikan atau cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, karena itu hanya menambah murka Tuhan atas hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat-Mu menyertai hidup kami Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, kami akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melihat tuntunan, bahkan penyertaan, bahkan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ketika kami setia melakukan kebenaran-Mu Bapa. Malam ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang ikut mesbah doa. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati. Kepala keluarga menjadi imam yang benar. Istri menjadi penolong, anak-anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan yang setia mencari Tuhan di mesbah doa. Bawa hidup mereka semakin naik, diangkat oleh Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap keluarga, berkati keluarga besar kami. Bahkan yang sakit hari-hari ini Tuhan beri kesembuhan. Ampuni kalau ada kesalahan dan dosa. Kesembuhan secara jiwa terjadi, supaya tidak ada amarah, kepahitan, kekecewaan kepada Tuhan. Jiwa kami dipulihkan oleh Tuhan sehingga kami dapat menanggung segala penderitaan kami dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terinfeksi COVID disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Bapa yang terus memberkati setiap mereka yang dalam pergumulan beban yang berat, yang terlilit hutang piutang, Tuhan jamah dan lawat, yang sedang terikat di dalam masalah-masalah perselingkuhan,
homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kenajisan percabulan, yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan, pornografi, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Hari ini kami berdoa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan kami untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Engkau Bapa yang memampukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu Engkau memberkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati udara, diberkati rakyat, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi. Bahkan Engkau juga memberkati Tuhan keamanan, ketentraman. Bahkan Tuhan memberkati juga bangsa-bangsa. Kami percaya di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Khususnya hamba-Mu sedang berada di Amerika. Tuhan memberkati kota ini. Tuhan memberkati penduduknya, memberkati presidennya, memberkati semua mereka yang berdoa atas bangsa ini. Tuhan kami percaya anugerah Tuhan terjadi. Bahkan hujan pertobatan juga tercurah. Kami percaya akan melihat setiap jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membuka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang Kau lakukan, Tuhan akan buat itu berhasil dan hidup menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin. Terima kasih saudara buat kesetiaan saudara. Saya mengucapkan kalau di sini kita pagi, kalau di Indonesia sekarang malam jam 8, di sini pagi jam 7. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi buat yang ada di Amerika. Dari Amerika saya mengucapkan shalom, Tuhan memberkati.